Restoran ini dipalak 15 juta rupiah. Dan parahnya food reviewer Kotblu turut serta di kasus ini. Ada yang bilang gue meres katanya 15 juta bagi dua. Nggak tahu lah, iya ada ulah. Upload biar viral. Kalau ada rambut atau kecoa, please ya, jangan langsung di-up. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya guys? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya. Ayo dong, semangat! Fighting. Alright everyone, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang lagi rame banget nih diperbincangkan di kalangan netizen, khususnya adalah di TikTok dan juga Instagram. Adapun kasus yang aku masukkan adalah tentang dugaan ada someone yang melakukan pemerasan terhadap sebuah restoran. Jadi ceritanya kayak gini guys, belum lama ini ada Kak Adiawan yang mengunggah sebuah video, tulisannya seperti ini. Restoran ini dipalak 15 juta rupiah. Nah, dalam video itu Kak Adiawan menyertakan beberapa hal nih guys, atau beberapa poin. Mulai dari pernyataan dari si pemilik restoran, video dari si customer, hingga postingan dari Kotblu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak ya seperti apa videonya. Yang punya bisnis kuliner hati-hati, lagi banyak banget kasus pemerasan. Restoran teman saya dipalak 15 juta, pelakunya cewek. Dan parahnya food reviewer Kotblu turut serta di kasus ini. Langsung nyebutin di situ bahwa dia minta duit 15 juta. Langsung sebut angka di situ. Iya, 15 juta pokoknya. Lihat. Tadi di sini gua muntahin kecoanya. Pas kejadian itu apakah dari staff langsung minta maaf? Udah langsung. Langsung ya Pak ya? Iya. Terus dia ada bayar nggak di sana apa? Nggak bayar. Nggak bayar ya? Karena udah prosedur kalau kita melakukan kesalahan apapun, anak-anak membebanin biaya, jadi nggak bebanin biaya ya berarti ya? Sebagai pertanggungjawaban pertama. Ya, selanjutnya kan berlanjut ya, akhirnya ngobrol-ngobrol di WhatsApp dan telepon ya. Telepon. Udah minta maaf lagi pas di telepon juga, minta maaf lagi. Minta maaf. Saya bilang gini bahwa saya coba kita bisa bisa cek laboratorium, nanti kalau misalnya ada kontaminasi dari yang itu, kita biayain deh. Karena kan saya juga nggak mau tamu saya sakit. Oke. Pokoknya kalau dia sakit apa-apa biaya tuh kamu udah bilang udah siap handle ya. Udah siap, mau rumah sakit mana yang terserah. Oke. Tapi aku dengar si korban ini katanya minta duit 15 juta ke tim manajemen dan ke perusahaan, bener nggak? Iya. Nah gimana tuh cara meresnya, cara ngomongnya gimana tuh? Ya memang saya paling takut sama kecoa ini, saya trauma. Terus saya bilang, saya merasakan apa yang kakak rasakan. Makanya saya bilang, saya minta maaf banget ya kak atas kejadian ini. Berawal pertama kali kejadian seperti ini, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya info ini saya nggak mau deh. Dan dia langsung nyebutin di situ bahwa dia minta duit 15 juta. Pokoknya gini aja deh mas, 15 juta. Langsung sebut angka di situ? Iya, 15 juta pokoknya gitu aja. Waduh, kalau kayak gitu kita nggak pernah kejadian gini ya kak. Iya nggak pernah. Kok tiba-tiba meres begitu? Nih, dia nggak ada ngancem kamu nggak? Jadi gini, kalau kamu nggak bayar dia 15 juta, mau viralin? Dia akan viralkan lagi. Dia bilang mau viralkan saja gitu ya? Waduh, ngeri banget. Dan parahnya Kotblu nggak ada cross check, langsung posting. Kayak mana? Ceroboh banget. Bos restoran ini beda sama Cimehong. Dia mau terima masukan, dia mau minta maaf, dia mau ganti rugi rumah sakit bahkan. Tapi udah tunjukin etiket baik aja masih dijahatin, masih diperas. Makanya ini harus diviralkan. Videonya sempat diposting sama Kotblu tapi sekarang di take down. Kenapa Kotblu? Apakah sudah dengar-dengar ini kasus bakal dipanjangin? Buat Kotblu alias William Anderson, kamu kalau terima video-video, kamu cross check dulu. Jangan asal kamu posting. Ternyata cewek yang kamu bantu ini tukang peras. Dia meras 15 juta untuk restoran. Ini buat image kamu nggak bagus. Kamu sebagai food reviewer tuh mestinya kamu cross check dulu, nggak asal posting kayak begini. Kamu hati-hati loh, ini kasus kalau misalnya panjang, kamu minim-minim jadi saksi, tapi suwe-suwe bisa jadi tersangka juga karena kamu ikut menyebarkan. Lu mau main boleh, cuma jangan jorok-jorok pisan lah mainnya. Intinya kayak gini ya teman-teman, ada seorang customer ini komplain ada kecoa masuk gitu, terus dia juga muntahin kecoanya. Nah dikarenakan hal tersebut pihak restoran mau nih gitu bertanggung jawab, sampai biar rumah sakit juga mau gitu, dan bahkan juga katanya mau sampai melakukan uji laboratorium untuk mengecek apakah terkombinasi ataupun tidak. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah si customernya itu langsung kayak nyebutin angka gitu guys, 15 juta. Nah inilah guys yang lantas membuat si customer diduga melakukan pemerasan. Sementara
itu tuh Code Blue? Nah ini nih yang paling aku takutin nanti ada salah paham. Nah guys, seperti yang kita simak video dari Kak Ardiawan sama sekali nggak pernah menuduhkan bahwa Code Blue itu melakukan pemerasan ataupun bahkan bekerja sama dengan si cewek ini. Cuma di sini dia itu seperti kayak menyayangkan tentang bagaimana tindakan dari Code Blue yang memposting hal tersebut tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Dan guys, dalam postingan ini Ardiawan menuliskan restoran ini dipalak 15 juta. Kasihan banget bosnya, padahal baik dan sudah tua, tapi diancam kalau tidak mau bayar maka akan diviralkan. Padahal restoran ini mau tanggung jawab semua biaya cek lab dan juga rumah sakit, sudah tunjukkan etikat baik. Cuma karena restoran ini tidak mau bayar 15 juta akhirnya diviralkan. Code Blue alias William Anderson pun ikut memviralkan restoran ini tanpa ada cross check terlebih dahulu. Sangat ceroboh sekali tindakan Code Blue. Kasihan banget, restoran ini sudah melayani selama hampir 15 tahun. Customernya banyak, tapi dirugikan di medsos sama orang yang gak bertanggung jawab secara immaterial. Ini bukan kasus pertama. Dalam waktu dekat ini banyak kejadian restoran diperas. Contoh kayak Coffee, Louis, and the others. Mohon atensi Pak Polisi bila suatu hari ada laporan Polres Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, Divisi Humas Polri. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Ko Ardiawan. Di sisi lain, Code Blue sudah mengunggah sebuah video teman-teman. Adapun videonya Code Blue seperti ini, coba kita simak dulu ya. Gila, malam-malam gue ngakak liatin konten. Ada yang bilang gue meres katanya 15 juta bagi dua. Woi, konten gue $5.000 ke. Lapis legit gue sebiji sejuta, gue jual 15 biji, 15 juta. Ngapain gue meres orang? Bikin konten pakai otak. Wait a minute, konten mana ya yang dimasukkan? Apakah ada konten yang menuduhkan Code Blue melakukan hal tersebut? Karena guys, berdasarkan apa yang aku lihat di kontennya Kak Ardiawan tadi, aku nggak melihat ada kata-katanya ataupun di captionnya yang seperti menuduhkan Code Blue melakukan pemerasan, atau seperti kayak menuduhkan bahwa Code Blue itu kong kali kong, atau kayak bagi dua hasil bersama dengan orang yang diduga melakukan pemerasan. Lantas apakah ada konten lain yang dimasukkan? Maybe seperti itu ya guys. Terus nih teman-teman, di konten tersebut ada yang berkomentar seperti ini. Ditelaah dulu, maksudnya yang di-up itu si cewek ternyata diduga memeras 15 juta ke restoran. Kalau mau bantu up, cek dulu itu yang mau dibantu permasalahannya gimana. Ada. Terus untuk Code Blue nge-reply kayak gini, "Duh, netizen pada bilangnya saya yang meres." Nah ini aku jadi bingung nih, sebenarnya untuk Code Blue itu bahas konten orang atau mau jawab komentar netizen yang nuduh dia. Soalnya kalau di video dia bilang ngakak lihat konten, tapi di sini dia mengatakan netizen pada bilangnya saya yang meres. And how about your opinion for this one? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, usai Code Blue ngebuat video tersebut, Kak Ardiawan kembali lagi nih ngunggah sebuah video di Instagramnya. Di TikTok juga diupload sih. Adapun videonya seperti ini, coba kita lihat bareng-bareng. Dikirimin video-video bagi dua kayak mana? Emang di video gua ada bahas-bahas bagi dua? Kok jadi nyambung ke bagi dua? Emang kata siapa bro mau bagi-bagi dua nih, ayo. Blunder lagi nih kayak mana? Guys, atensi dari video gua adalah seorang food reviewer itu nggak boleh asal-asal posting. Apalagi lu taruh-taruh nama orang nih kayak begini nih. Waduh, kamu udah cross check belum sebelum posting? Hati-hati, kalau kamu belum cross check bisa jadi bumerang. Kayak sekarang, orang yang kamu bantuin, cewek yang kamu bantuin ternyata peras orang 15 juta. Ternyata yang mengaku korban sama kamu ini adalah pelaku pemerasan restoran 15 juta rupiah. Pusing kan lu? Masuk ini barang. Kemarin lu sempet posting di Reels lu sekitar semingguan nih videonya yang si cewek di meja-meja itu. Sekarang di take down. Kayak mana? Tidak arah-arah ini. Takut ini kasusnya getting serious. Takut ya kasusnya mau dipanjangin ya? Kayak mana berani posting kok? Takut bertanggung jawab. Makanya lain kali kalau mau posting, cross check dulu. Makanya lain kali kalau mau posting-posting, otak dipakai dulu.
Intinya adalah dia mengatakan bahwa konten yang sebelumnya dibuat itu adalah fokusnya kepada food reviewer yang gak boleh asal-asalan ngeposting tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Dan dia menegaskan gak ada sama sekali pembahasan yang mengarah ke bagi dua hasil dan sebagainya. Dan guys, kalian tau gak, di postingan ini aku nemu salah satu komentar yang komentarnya seperti ini, langsung aja kita baca. Di video sebelumnya memang gak ada ngomong bagi dua sih kok, cuma di akhir video kan bilang kalau mau main boleh tapi jangan jorok-jorok pisah lah mainnya. Mungkin kata-kata ini ditafsirkan kalau CB itu ada main sama si wanita 15 juta ini. Terus ada lagi yang balas nih. Nah, ini kalimatnya kesannya kayak CB dapat uang juga di sana. Kalau bukan sendiri gimana nih teman-teman? Apakah menurut kalian kalimat ini yang lantas membuat ada yang menafsirkan seperti itu? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian atas hal yang satu ini. Di sisi lain, aku juga kemarin sempat cek instastorynya Kak Ardiawan, dan di salah satu storynya Kak Ardiawan itu seperti ngebahas juga guys tentang kasus ini. Dan untuk lebih jelasnya coba ya kita simak seperti apa instastorynya. Halo teman-teman, selamat malam. Udah mau tidur nih ya. Cuma ini mah analisa abal-abal saya, firasat tengah malam ini mah ya, firasat. Kalau menurut saya, si cewek ini mah akan sulit untuk dia selamat dari kasus ini, guys. Soalnya udah absolut banget gitu ya. Ada unsur pemerasannya, ada unsur ancamannya juga di situ. Lengkap, dan ada unsur pengerusakan nama baik juga gitu ya. ITE juga kena. Jadi berat ini mah guys. Kalau buat Code Blue 50-50, 50% jadi tersangka, 50% jadi saksi begitu. Ya, soalnya dia juga ikut menyebarkan. Ya, tapi seenggaknya kalau jadi saksi pun nanti pasti dia repot. Minta maaf, klarifikasi, bahkan mungkin konferensi pers nanti. Begitu. Ini semoga jadi pelajaran buat kita semua ya. Alright, jadi kalau lebih sebetulnya bagaimana pembahasan nih guys mengenai kasus ini. Kalau menurut aku secara pribadi nih, untuk customernya, kalau benar-benar merasa dirugikan nih guys, seharusnya jangan seperti itu. Karena apa? Karena tindakan yang diambil oleh pihak restorannya menurut aku udah bagus banget sih ya untuk bertanggung jawab kepada kita gitu. Dan menurut aku itu udah lebih dari cukup. Dibawa ke rumah sakit dan bahkan mau melakukan pengujian lab, dan itu yang biayai mereka. Menurut aku pertanggungjawaban seperti ini itu udah cukup banget. Dan aku juga setuju banget sih sama pendapat dari Karyawan, yaitu tentang kita yang mesti lebih hati-hati buat posting. Ini juga pelajaran buat aku ya, bukan untuk ke CB doang, tapi untuk aku juga. Ini tuh benar-benar pelajaran yang benar-benar berharga banget. Aku juga merasa kayak ditegur teman-teman untuk kedepannya itu mesti lebih berhati-hati lagi. Jangan langsung main bahas gitu ya kan, mesti cross check terlebih dahulu. Dan guys, hingga video ini dibuat, untuk pihak yang dituduh melakukan pemerasan terpantau belum memberikan tanggapan apapun. Dan untuk Code Blue sendiri terpantau belum memberikan tanggapan nih guys terhadap kritikan yang dilontarkan oleh Ardiawan. Di sisi lain, topik mengenai masalah review, terutama ketika menemukan ada something yang agak kurang berkenan di makanannya, entah itu ulet kah, lalat kah, terus diupload ke sosial media ketika melakukan review, itu seperti menuai reaksi yang pro kontra guys dari kalangan netizen. Di sisi yang pro ada yang mengatakan bahwa oh nggak apa-apa sih untuk diupload karena itu juga dapat menjadi masukan buat mereka, dapat menjadi revisi buat mereka supaya kedepannya bisa memperbaiki hal ini, bisa lebih teliti lagi supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi di masa mendatang. Namun di sisi yang kontra ada yang beranggapan bahwa tindakan-tindakan seperti ini itu dapat menjatuhkan usaha orang. Begitu teman-teman. Dan terbaru video dari Cimehong yang seperti kayak makan tahu go itu lagi menjadi sorotan karena diduga itu seperti memparodikan seorang food blogger. Dan di dalamnya Cimehong juga seperti kayak memberikan kritikan nih terhadap review yang seperti ini karena dapat menjatuhkan usaha orang lain. Adapun videonya Cimehong seperti ini, mari kita simak bersama-sama. Oh. Makan tahu. Gua nggak kuat tuh makan banyak ah. Itu cabai ada di plastik ya. Enak-enak. Nggak tahu ulat, iya ada ulat. Dari zaman dulu itu cabai tuh ular juga tahu ini pedas, kecuali sayur. Nggak tahu perasaan saya, perasaan lu tahu nggak perasaan ini yang ini tahu bagaimana buat nafkahin anak bininya. Saya mau viralin biar pakai upload biar viral.
Jadi orang endorse lu mahal, cair lu 45 juta, tai kucing kau. Ntar gua kasih lala, gua kecoa, gua akan masuk ke dalam. Terus gua suruh anak gua makan, muntah nggak dia? Para pebisnis jangan pakai selebgram kayak gitu, blogger gitu, mendang-mending ya, dengan menjatuhkan orang lain, bakalan kena tabur tuai. Kasian. Para pebisnis yang punya UMKM pakai selebgram kayak begitu, bakalan bisnisnya nggak bertahan lama karena dia sudah disumpahin oleh orang. Poin yang dapat aku ambil adalah beliau itu seperti kayak memberikan kritikan nih terhadap vlogger yang melakukan review terhadap sebuah makanan. Ketika mereka menemukan ada ular dan sebagainya terus diposting ke sosial media, mereka disebut akan mendapatkan keuntungan dikarenakan mungkin akan mendapatkan banyak penonton ataupun viewers dari video tersebut. Sementara itu untuk si pemilik usaha mereka beresiko untuk jatuh nih guys dikarenakan hal tersebut. Dan untuk Cimehong itu seperti kayak mengatakan bahwa kita juga harus mikirin nih gimana perasaan yang punya usaha gitu. Apalagi dari usaha tersebut mereka mendapatkan rezeki nih untuk menafkahi anak dan juga istri mereka. Begitu guys, atau keluarga mereka lah begitu. Sementara itu beberapa netizen dan juga influencer hingga chef juga turut memberikan pendapat mereka nih guys tentang review yang seperti ini. Dan coba kita lihat seperti apa pendapat-pendapat mereka. Untuk pertama kita lihat dulu ya bagaimana pendapat dari Kokoli. Pendapatnya seperti ini. Cimehong, jujur aku tuh gak suka banget sama kamu. Gak tau dari dulu aku bener-bener seneng sama kamu ya. Tapi kali ini aku harus membela kamu karena kamu adalah seorang single mother, ya single factor. We listen but we don't judge. Please ya, gak usah marah-marah di TikTok aku. Gak setuju, tinggal di skip. Buat kalian influencer yang numpang tenar sama artis-artis TikTok yang lagi ngehits, apalagi kalau soal makanan kamu beli dimanapun dan apapun itu juga. Kalau ada rambut ya, atau kutil ya, atau kecoa, please ya, jangan langsung di up ya. Please be wise. Aku pernah mengalami itu dan aku nggak pernah langsung dengan gatelnya aku langsung rekam. Kamu tuh NPD, tau gak? The simple thing ya yang harus kamu lakukan adalah tinggal komplain ya, tolong diganti, selesai dan masalah nggak kemana-mana. Kedua yang suka banding-bandingin Mama Toko sama Cimehong, please ya, kalian belum pernah ngerasain ya mempertahankan suatu usaha bertahun-tahun atau sampai dengan 20 tahun itu susah guys, daripada membangun usaha yang langsung berhasil. Ini gluten free ya, gulanya rendah, teksturnya juga beda, marketnya pun juga beda. Kalau kamu miskin ya, bukan targetnya Cimehong, jadi ya udah gitu loh. Dan aku pun juga bukan targetnya Cimehong. Cimehong mahal, makanya aku nggak pernah beli gitu loh. Itu simple thing. Tolonglah, maksudnya be wise gitu loh. Jangan kayak kalian tuh influencer tapi jangan go loh. Alright, jadi seperti itu bagaimana pendapat dari Kokoli. By the way, di sini mungkin aku bisa koreksi ya, untuk Cimehong setahu saya bukan single mothers atau single parents. Memang suami pertamanya meninggal ya, tapi sekarang kan udah nikah lagi. Ya enggak sih, kalau aku salah mungkin koreksi ya. Tapi jujur aku setuju sih sama beberapa pendapat dari Kokoli di sini. Salah satunya adalah tentang membanding-bandingkan. Aku juga heran sih ketika ada yang membandingkan owner ini dengan Cimehong dan sebagainya. Setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan juga punya ciri khas masing-masing. Kalian juga pasti nggak suka kan dibanding-bandingkan gitu. So kita nggak usah ikut-ikutan lah guys untuk banding-bandingin. Next ke pendapat yang berikutnya. Ini gue nggak ngada-ngada ya, gue nggak masukin dan gue baru potong. Like, lo lihat guys. I'm getting so bored, yeah. People beli Cimehong punya cake just expecting to find something bad. That is mean, okay? Can we just stop this? Stop this. This is getting so embarrassing for you, not for her. Jadi kalau my advice, kalau teman-teman benar-benar mau ngambil ombak ini, please jangan menjatuhkan bisnis orang lain. Nggak suka sama personalnya nggak apa-apa, tapi jangan attacking other people business. Di balik bisnisnya itu banyak orang yang menggantungkan hidup. So please be thoughtful, be mindful, okay? Can we just stop this? It's getting out of hand. It's getting so out of hand. Please, kalau mau datang ke sana privately bilang bawa lagi itu cake, pasti dia akan ngerespon kalian dengan baik sekali. Karena kalian treat her properly. Believe it. Well, cukup setuju sih dengan pendapat dari Kak Bisi. Karena kalau aku lihat emang orang-orang yang ngebeli Bika amunnya Cimehong terus review kayak gitu guys. Lihat dari sini apakah nemuin something gitu. Menurut aku juga ini udah too much sih jatuhnya.
Next di sini ada pendapat dari Chef Bintang. Jadi seperti yang kita lihat tadi, untuk Kak Wizi sendiri itu nge-search bagaimana video dari Chef Bintang yang ngunggah tentang hal tersebut. Tapi tolong di-note ya guys, sebelum Chef Bintang ngunggah video tersebut, dia juga udah konfirmasi dulu kepada pihak Pig Baking House-nya, nanya dulu apakah ini boleh di-upload atau enggak. Jadi enggak sembarang langsung di-up. Dan terbaru dia juga sudah memberikan tanggapan nih terhadap komentar yang mengatakan dia menjatuhkan dan sebagainya. Adapun tanggapan dari Chef Bintang seperti ini. Kita ngobrol yuk tentang video terakhir gue. Banyak banget yang komen kalau gue tuh sengaja banget kasih serangga ke makanan itu, jadi gue merusak bisnis orang. Swear enggak woy, gue bener-bener buka dan react senatural yang gue bisa. Jadi emang gue tuh lagi apes aja, gue beneran gak bohong. Cuman terus pembicaranya berubah, jadi gue jahat kalau gue sengaja menjatuhkan bisnis orang. Menurut gue sih, lebih jahat gue tahu ada sesuatu yang salah, dan gue gak kasih tahu dan gue gak bilangin. Intensi gue tuh supaya mereka bisa rubah, improve, lebih maju gitu loh. Lagian kalau gue berusaha menjatuhin kan gue gak konfirmasi sama mereka dulu ya boleh gue upload apa enggak. Dan pas banyak yang ngingetin gue kayak, kok lo ketawa-ketawa kayak seneng banget. Oke, gue mengakui kemarin itu gue kayak gimana ya, gue tuh kaget dan gue juga dengar banyak influencer yang dapat hal seperti itu juga. Jadi gue secara refleks ketawa gitu loh. Kesannya kayak gue disrespectful, gue anggap jadi feedback yang bagus buat gue lah. Jadi mungkin kedepannya gue harus lebih serius kali ya kalau tanganin hal-hal seperti ini. Dan terakhir nih, banyak yang bilang lo pasti nggak mau juga punya bisnis di review jelek sama orang. Gue malah bilang gue mau lagi. Gue dikasih feedback, artinya gue bisa improve daripada gue ada kesalahan dan gue nggak dikasih tahu apa-apa, terus gue nggak bisa perbaiki. Menurut gue kalau kita itu mau maju, dikasih kritik nih dalam bentuk apapun, mau sepedes apapun, kita bisa ambil, telaah, dan perbaiki diri sendiri. Sekali lagi buat yang beda pendapat sama gue nggak marah, gue malah terima kasih kalau dikasih feedback. Gue akan pakai feedbacknya supaya gue lebih baik untuk review-review makanan ke depannya. Dan besok gue akan tetap upload video review lapis legitnya. Stay tune ya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Chef Bintang. Intinya adalah dia di sini mengatakan bahwa dia itu nggak berniat untuk menjatuhkan sama sekali ya. Dia ngasih tahu itu ya supaya untuk pihak yang punya usaha bisa melakukan perbaikan gitu loh, supaya hal seperti ini nggak terjadi lagi gitu di masa mendatang. Dan dia juga mengatakan udah konfirmasi dulu ya sebelum diupload. Begitu guys. Dan gimana nih pendapat kalian akan topik yang satu ini? Apakah kalian berada di tim yang pro atau di tim yang kontra ketika nge-review sebuah makanan terus nemuin something, apakah itu ulet atau sebagainya, terus di-up ke sosial media? Kalian berada di sisi mana nih guys? Dan sampaikan juga bagaimana pendapat kalian akan hal yang satu ini. Anyway, cukup sekian aja guys untuk hari ini. I'm Sulky Mamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksi ya. Dan buat yang nanya haircare aku apa? Nah untuk sekarang aku itu pakai haircare dari Putri teman-teman. Ini udah aku pakai mau hampir seminggu. Tapi jujur ya guys, meskipun baru aja aku pakai, aku tuh udah jatuh hati sama nih produk. Kan hasilnya bagus guys di aku. Rambut aku ya terasa lebih halus dan dia juga nampak berkilau teman-teman. Anyway, yang aku beli ini adalah varian ginseng extract guys. Aku beli ini supaya rambut aku itu lebih kuat, nggak mudah rontok. Dan setelah aku pakai, alhamdulillah sih rambut rontok itu kelihatan berkurang banget. Dan kalian tau nggak? Ini 3 cuma 60 ribuan doang guys. Wow. Oh ya, disclaimer, yang aku beli ini beda ya guys dengan paketan 60.000. Bedanya di mana? Bedanya adalah di ukuran kondisionernya. Kalau yang paketan kondisionernya itu ukurannya 200 ml, tapi toniknya itu lebih gede. Kalau nggak salah 400 atau enggak 450 ml. Nah kemarin aku beli pisah-pisah karena aku nggak dapat yang paketan guys. Tapi selisih harganya nggak beda-beda jauh sih, 5.000 6.000-an ya kalau aku lihat. Tapi buat kalian yang pengen wajahnya jadi cerah, seger, terasa halus dan juga kencang, coba deh guys pakai Real Clay Masknya oval. Yang mau coba juga ini produk nanti bisa langsung cek produk ya guys. Thank you so much and bye bye everyone. Jaga kesehatan ya.